Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik tertuang dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28A hingga 28J. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional di bidang politik di negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itu, politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Sebelum saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaimia. Saya berasal dari kelas 1A, nomor NIM saya 025. Oke, tidak berlama-lama, selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih bertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat yang luas. Selanjutnya adalah pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam Pasal 27 ayat 3, Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi sosial. Berikut merupakan bunyi-bunyi dari pasal-pasal tersebut. Yang pertama adalah Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah Pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksud untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumbuh pada kepentingan rakyat dan keadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah
adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubayanto sebagaimana dikutip oleh Kilan, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Sekian materi yang saya bawakan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sulistiawati, NIM 027, akan melanjutkan presentasi implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, kembali berdasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang sumber pada harga dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab. Sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang termasuk dalam sila pertama dan kedua. Kemudian berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, termasuk sila ketiga, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan manusia, termasuk sila keempat, dan ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat, termasuk sila kelima. Hal ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.